Halo warga plus 62, nama gue Sijay and welcome to In The Podcast. Cek. Oke, kembali lagi di In The Podcast. Kali ini gue nggak sendiri. Kali ini gue ditemani dengan teman-temanku semua. Di sini ada siapa aja? Yoi, nih ada gue Bona. Terus ada gua Mamang Racing. Lanjut. Ngomong racing. Lanjut. Ada gue Alek. Ada gua Eli. Kami dari Jadi di podcast kali ini kita akan membahas sesuatu yang tidak biasa. Kita akan membahas tentang Tritunggal. Tritunggal. Enggak. Kita nggak bahas Tritunggal. Kita akan membahas tentang apa tadi kita bahasnya? Karena ini terlalu mendadak, kita bahas apa tadi? Aku kayaknya juga. Kita akan bahas tentang pertemanan, tongkrongan. Menarik nih. Kita kan anak nongski. Jadi pertama siapa di sini yang tidak pernah jadi anak tongkrongan? Semuanya pasti pernah kan? Soalnya kalau tidak pernah, mending keluar dari podcast ini. Soalnya ini sebenarnya kan tentang tongkrongan. Kalau tidak ada, pasti pernah lah ya. Jadi anak tongkrongan entah di SMA. Gua nggak pernah. Pernah jadi anak tong kosong. Nyaring bunyinya jancok. Oke, langsung aja karena ini semuanya anak tongkrongan. Waduh, gua bukan anak tongkrongan gua. Apaan sih lu? Sampah banget anjir. Ada perumahan. Tongkrongan apa nih? Dalam arti apa nih maksudnya nih? Ya kayak waktu SMA gitu ada tempat tongkrongan. Gua dulu SMA nongkrong di salah satu bilik cinta. Bilik asmara. Informatif sekali. Iya. Jadi tentang tongkrongan ya. Jadi pasti di tongkrongan itu ada kisah-kisah tersendiri, ya nggak sih? Atau enggak di tongkrongan itu pasti ada bermacam-macam orang yang beda dari sendiri lah. Enggak bang, suara gua kedengeran. Pernah nggak lu di tongkrongan lu punya teman, kita dari dasar punya teman yang paling nyebelin dan karena apa nyebelin? Nah itu yang dasar dulu nih. Coba dari Kaleb. Hei, jangan muter dong, hei. Jangan dinding lah, Bos. Dari mana? Belum ada breaking sama sekali, tiba-tiba dadakan ya. Langsung aja. Bintang tamu yang nggak dapat bintang. Ya, betul. Gimana Bon? Kalau temen yang paling ngeselin sih di tongkrongan ya. Langsung sebut nama aja lah. Jangan lah. Nggak apa-apa. Podcast cuma satu. Cuma buat kita berdua doang. Grup WhatsApp. Kita dengar kita review udah. Iya. Selesai. Tidak akan saya upload dong. Oh. Iya, jadi enjoy aja. Jangan dong. Gimana tuh? Sebenarnya di tongkrongan asli benar-benar tongkrongan SMA. Jadi dulu SMA, apalagi SMA zaman-zamannya kita baru-baru ngerokok, ngerokok bandel. Iya. Awal-awal merokok aktif lah ya. Baru jadi bad boy. Baru belajar jadi bad boy ya. Satu ketika sih, setiap momen kayaknya dongeng. Baca naskah anjir, suatu ketika anjir. Kayak dia setiap momen nih selalu menyusahkan, bisa dibilang menyusahkan sih. Gimana tuh nih? Di bidang perrokokan ya kan kita hanya modal paru-paru dan bibir. Itu kesal banget bener ya. Ada rokokmu Bon. Apalagi enggak waktu SMA kan rokok kan duit terbatas. Iya benar. Kan? SMA terbatas. Paling rokok yang bisa terbeli sebatang 2 batang. Kan? Ketengan. Datang nih si kampret. Ini sensor kan? Enggak, maksudnya kampretnya itu disensor enggak? Enggak, kita ngomong selepasnya aja. Enggak usah sebut nama lah, jangan lah. Iya, Enggak enak. cemen banget. Lanjut ya. Itu doang sih. Apaan maksudnya? Ya Allah. Anda setelah di Berarti podcast ini jadi ya. kaku Anda. Berarti rokok nih dalam hal rokok ya? Ya iyalah mungkin lah. Pertahanan, puyol. Oh iya, nahan aja terus. Tapi beda kalau bisa dibilang kan itu waktu momen SMA. Kalau kuliah udah beda cuy.
kita beli rokok kan udah nggak sebatang 2 batang ya kan. Udah Sesop. sepabrik gua Nggak tuh. sebatang 2 batang, 3 batang. Bungkus plastik. Bukan di kantong baju lagi. Ya. Terus putus gitu ya. Dan kampretnya kan waktu SMA nih datanglah nih si kampret ya kan ke tongkrongan. Ciki ya kan. Duduk ya kan, duduk manis. Nggak ngerokok ya kan. Kita udah bakar 1. Di kantung masih ada nih 1 lagi. Ada kan 2 ya kan. Kunci satu Iya, ya. kunci 1 ya. Liatin si kampret ya kan. Aduh. Tangannya agak risih lagi dia. Gatal ya. Nah, boleh kali. Bahasa tongkrongan. Boleh kali. Daripada yang kita bakar kita kasih kan nggak sopan ya. Iya. Ya jadinya kita korbanin lah. Padahal harusnya rokok itu yang 1 lagi rencananya Terus makan. habis makan kalau makan. di istirahat kedua. Iya kan? Iya kan? SMA pasti. Dua istirahat biasanya. Iya benar. Ada kalau dari gua gitu doang sih. Oke. Rokok berarti. Rokok kalau gua ya. Coba dari kalian. Terus. Jadi kalau gua di tongkrongan tuh apa ya? Lu sampah di tongkrongan. Apa jangan-jangan lu pelaku. Padahal lu salah satu ini ya pelakuannya. Kalau gua disitu pernah SMA Aduh. nongkrong ya kan di tongkrongan gua. Nah tongkrongan gua ini sebenarnya kompleks gitu, maksudnya bukan komplek ya, kompleks. Bocah komplek. Belakang komplek. Enggak. Mentok tempat mentok. Kompleks. Berarti jamak. Kayak Portal. Ada portal ada warung biasanya. Berarti iya. Nah, Kita nih di suatu tongkrongan gue ini, gue lagi nongkrong rame banyak orang nih kan. Ada kali 100 ribu. nongkrong apa nonton bola? Kagak. Nongkrong cuma Hamil. Lanjut. Hamil. Aduh, hamil. PMS. Lanjut. Gue lagi nongkrong ya kan di tongkrongan ke rame-rame. Tiba-tiba dateng guru gue. Cuk. Dia cuma sampai depan pagar tongkrongan gue. Dia cuma bilang, "Hei kalian, masuk kalian," ya kan. Tapi kita pada masuk ke dalam tongkrongannya. Jadi kita ngumpet. Dia nggak berani masuk ke ini gue abis apa? Kayaknya nggak ada. Gue nunggu punchline aja. Gak sian. Patah di mana nih? Gak jelas. Gue nunggu punchline naik. Gua turun. Enggak ada. Aduh. Kayaknya bener bahas Trinitas dah. Kayaknya tongkrongan putusnya di rokok doang. Gue nunggu patahnya nih anjir. Udah terus lanjut lagi. Gak jelas. Anjir, lu berapa menit ngomong gak penting aja, gak ada isinya anjir. Gila, gak ada kualitas-kualitasan. Gak ada kualitas. Nah, kalau lu Lek gimana Lek? Masih kenakalan nih. Kok kenakalan tongkrongan? Tongkrongan yang paling nyebelin teman nyebelin ya. Teman yang nyebelin itu ada sih gua. Gua SMA masih bawa bekal kan. Bawa bekal, kita semua bawa bekal nih. Gara-gara gua jajan itu untuk nanti harus pulang sekolah. Jadi jajan itu pakai buat tongkrongan aja nanti. Itu sama tuh. Kan kita bawa bekal. Teman gue ini satu ada. Enggak bawa bekal. Enggak, bawa nasi doang. Bawa nasi sama sambel, sama timun utuh. Timun utuh yang hijau. timun utuh. Udah, dia muter teman-teman. Minta waktu dikit dong. Iya, gitu. Jadi dia yang paling banyak. Nah, iya. Pilihannya banyak. Macem-macem lagi lauknya. Boleh juga tuh ya. Ide. Itu teman-teman yang ngeselin ya, kalau tongkrongan. Kalau Bang Eli gimana Bang? Gua tongkrongan dulu pernah boy cerita. Gua nongkrong sama satu tongkrongan kan. Gua nongkrong sama satu tongkrongan lah. Cewek nih terkait cewek. Jadi gua jadi Intisari lu bagi. oh iya. Masih dengan punchline yang sama. Gua waktu itu ceritain cewek lah ke teman tongkrongan ya. Biasanya curhat-curhat kan lah ya. Ngobrol-ngobrol lah cewek. Gue deket emang kan sama tuh cewek kan. Udah deket. Terus beberapa bulan kemudian
Dia jadi sama cewek yang gue ceritain cuy. Iya ampun. Hamil bang, hamil. Gila. Ditikung. Tikung iya. Waduh, ngeri banget. Bang. Sadis tuh. Kalau lu bang gimana bang? Langsung balikin ke hostnya. Kalau gue di tongkrongan ada tuh. Tongkrongan gue sih sobat sobut lah. Cuman pas kuliah ini boy. Oh tongkrongan kuliah. Ada orang yang klepto. Waduh paling enak tuh kalau tongkrongan tuh ada yang klepto. Pernah sekali klepto tuh ngambil barang. Tiba-tiba nih. Oh iya, Tapi nggak sadar dia. Iya. Iya. Tapi sepertinya yang ini sadar. Maling. Temen gue pernah HP-nya diambil sama dia. HP boy. Buset. Terus habis itu Curan pe. karena di situ cuma ada 2 orang si pelaku dengan dia, tongkrongan mikirnya dia dong. Terus habis itu besoknya disindir-sindir lah si pelaku ini. Gue lu ngeliat ini enggak HP-nya sini. Kagak gua enggak lihat, mungkin karena keadaan tertekan. Besoknya dibalikin dong. Orangnya bilangnya, "Jadi ini om gua bisa ngelihat di mana letak HP lu." Omnya apakah omnya Google Maps? Tapi beneran dia beneran kayak gitu, ngomong kayak gitu. Ada orang gitu. Ada teman kuliah gua, boy. Di mana di omnya? Hah? Di omnya? Jadi dia ngomong si pelakunya ini bilang kalau misalkan HP-nya ini ditemuin sama omnya ini bisa menerawang. Lah. Boleh juga tuh. Terus dia dapat HP itu di? Hah? Dapat HP Dia bilangnya di counter udah pengen dijual. Waduh. Jadi dibikin history tersendiri lah. Bikin drama gitu ya. Iya. Dan gua sendiri pun pernah hampir kena. Pas pengen, waduh ini kalau gua sebutin agak ini. Gak apa-apa deh. Enggak apa-apa deh. Pas Cuma grup WhatsApp doang. Oh iya, ini grup WhatsApp doang ya. Pas gue selesai sidang, boy. Sidang apa? Sidang skripsi. Baru. Jadi kan Baru sidang sendiri bang. selamat Bang. Tidak dong, itu sudah lama. Jadi kan kalau sidang skripsi kan ada tuh yang namanya dicebur-ceburin ala-ala gitu. Oh iya. Nah, HP gue taruh dong. Gue karena udah iyalah temen-temen gue ini kan. Tiba-tiba Pak, selesai gue diceburin, gue cari HP gue kok nggak ada. Nah, karena udah pernah kejadian kan, pasti mikirnya wah ini ini nih yang Stigmanya langsung ke Orang itu. Terus si temen gue tuh gertak, coba deh telepon pakai ada aplikasi yang kalau sambungin ke Gmail itu bisa bunyi otomatis walaupun di silent. iya. Panik dia. Ada. Gue lupa namanya apa tapi ada. Jadi ada teman-teman yang namanya apa bang? Apa? Google Halo. Google Halo. Google Halo apa? Yang buat nelpon itu. Oh itu Google Halo namanya. Nah iya Ini gitu. informatif nih. Emang iya? Iya. Beneran udah. Ada. Tapi emang ada emang. Search Google. Teman-teman bisa cari di Google. Ini AdSense atau enggak sih? Enggak. Enggak. Nah digertak kayak gitu panik dong dia. Terus dia langsung balikin dong. Enggak deh gue umpetin tadi. Iya, speak bercanda ya. Tapi itu bener nggak sih aplikasinya? Beneran. Oh iya ada. Kalau Xiaomi ada Xiaomi apa gitu? Ada. Tapi dia hanya nelpon Xiaomi. Lacak. Iya ada nih di Google. Dia aja ada kan? Cara melacak HP dengan Gmail. Ada. Lacak ada. Lacak doang kan? Tapi bisa di telepon walaupun Bisa kita kayak lu silent terus bisa bunyi sendiri. bisa bunyi. Ada yang gitu. Tapi kalau dimatiin enggak? Kalau HP-nya mati ya enggak. Enggak. Dalam keadaan nyala ya. Silent enggak? Silent bisa. Tetap bunyi. Bisa ringing. Yuk balik ke tongkrongan lagi. Yuk. Nah, kalau gua ada juga laptop. Kalau lu kan tadi HP, barang-barang yang mahal. Kalau gua kan paling simpel. Korek, coy. Iya. Aduh, itu setiap tongkrongan dong. Kurang ajar. Enggak cuma tongkrongan sih. Bukan cuma tongkrongan Anda. Tapi tetap di ranah tongkrongan. Di antara kita pun kadang seperti itu. Korek gua mana nih? Koreknya masalahnya bukan tokai, coy. Kriket. Oh iya. Tahu banget ini. Sama yang berharga ya. Iya. Sering itu di pertongkrongan. Lanjut kan. Kriket agak krusial ya emang. Iya, Bang. Iya. Korekmu mana, Bon? Hah? Korekmu mana? Nah, korek gue pintar sih. Oh, iya. Iya kalau korek bonus susah di kleptoin. Kalau di klepto juga nggak bakal bawa kemana-mana deh. Iya, pasti lumayan. Gak bakal bawa ke tongkrongan gak mungkin. Ketahuan. Kalau kriket kan universal maksudnya. Lanjut. Buat informatif aja sih sebenarnya. Korek gue mahal sih. Anjir, suwe. Lanjut. Nah, terus kan di tongkrongan ada yang namanya solidaritas. Ya Oh nggak sih? iya. Ada nggak lu pernah ada momen solid nih lo sama temen lu entah apa gitu? Gua Nah itu pasti ada tuh. pernah pasti. Dari siapa dulu nih? Nah karena tadi udah dari Bona berarti sekarang dari Bang Eli.
Gua aja dah. Gua dulu deh. Ya kan? Bermuter ya kan? Iya. Bentar, gue juga. Gue pernah sih itu ketika gue alamin itu waktu kuliah. Ini bener-bener kuliah. Solid. Asli nih tongkrongan gue dari semester 1 dibilang 1-2 lah. 1 ya perkenalan gitu kan basic. Semester 2 dan gue rasakan itu gue di semester 6. Baru kemarin berarti. Ya. Kebetulan gue kemarin ada masalah gue. Ada masalah di kampung. Oh iya. Ya. Jadi karena masalah itu ada satu momen itu yang memaksa gue harus balik Ke sana, kampung. ke kampung. Terus Itu asli tongkrongan gue nih. Paling salutnya gue. Dia pada PT-PT cuy buat mulangin gue ke kampung. Wah, nggak? gila tuh solid banget. Dan gue naik pesawat. Itu bukan yang pesawat yang murah istilahnya ya. bukan cuma Lion lah. Bukan naik lain. Dia Sebutin dong namanya. Brand Mohon maaf untuk Adam air, ayo. pihak lain kami minta maaf ya. Itu tadi salah anjir. Dan itu gue nggak naik yang ekonomi banget anjir. Taunya ALS ya, ALS. Mohon maaf ALS. LS. Itu kayaknya saya lebih tepatnya menolak. Ya. Itu gue salut banget Oh iya. sama temen gue. Gila anjir. Walaupun mereka cuman ngasih ongkos. Ke sana pulang. Itu nggak dikasih ongkos sih. Gue langsung tiba-tiba aja nih. Gue baru bangun pagi kan. Nggak bangun pagi sih. Bangun siang. Enggak pernah main. Iya. Bangun siang, gue bangun, gue ngecek HP, gue udah diteleponin sama teman-teman gue. Gak tau gue kenapa-napa karena gue punya masalah. Jadi mereka ngontrol gitu, gue ngontrol. Itu salutnya gue sama tongkrongan gue. Mereka ngontrol. Pas dia telepon, gue nggak ngangkat, mereka pada panik. Gue entah apa kemana gitu kan. Pas gue buka HP cuy, WhatsApp, gue lihat dia kirimin screenshot tiket pesawat. Anjir gila. Dan itu gue sebenarnya awalnya jujur. Gue bukannya nggak berduit. Iya. Orang tua gue ada, ya, walaupun nggak banyak. Orang tua gue tuh ada. Tapi nggak enak lah untuk minta. Awalnya gue malu banget anjir, gila malu banget. Lu kayak dikasih orang yang lu nggak ngelakuin apa-apa, tiba-tiba dia ngasih ke lu itu, lu merasa enak gak sih nerima kan gitu kan? Iya. Apalagi tuh di pertongkrongan ya kan. Walaupun dibilang ya kayak saudara, tapi kan kita kan ketemu di situ doang. Iya. Maksudnya ya ketemu gede doang kan. Nggak, istilahnya nggak sakit-sakit bareng di tongkrongan, apalagi di tongkrongan. Rata-ratanya karena ya seneng-seneng bareng kan itu. Gue awalnya nolak banget sih sebenarnya. Gue bilang lu harus ini apa? Refund. Refund. Ya, refund nih. Gue nggak mau terima awalnya. Pas sorenya mereka pada datang nih ke kosan gue. Padahal kosan gue tuh, gue salah satu orang yang nggak pernah kosan gue tuh didatangin orang. Sebenarnya. Kamar gue tuh sebenarnya jarang banget orang gue kasih masuk. Gak gue kasih masuk. Dia cuma bilang apa coba? Pada teman-teman gue nih pada bilang. Dia bilang ini bukan karena mereka kasihan liat gua, tapi ini bentuk mereka sayang ke gua, respect, kayak ya apa ya, bentuk perhatian mereka yang bisa sekarang mereka buat itu. Dengan kondisi gua yang harus memaksa gua harus balik. Itu gua respect banget sama mereka semua, gila. Itu gua salut banget sama tongkrongan gua. Parah. Gila. Keren. Gue jadi pengen nongkrong di tempat. Gue sih kepengen gitu. Kayaknya kalau gue balik gue nongkrong di tempat. Pengen pulang kampungan. Sebenarnya setelah Mona cerita kebaikan tongkrongan saya tidak terlalu bagus. Kayaknya pindah tongkrong. Iya. Tongkrongan di mana, Bu? Kalau dari Kaleb nih, nih tongkrongan banget. Kalau gua enggak juga sih. Kalau gua Apa masuk ke tongkrongan lagi? Ada guru suruh masuk ke tongkrongan. Terus dia masuk tongkrongan. Jadi gurunya di depan depan doang. terus kita masuk tuh. Kalau gua SMA, tongkrongan gua SMA. Gua di kuliah jarang nongkrong sih. Banyakan baca buku gua kalau di kuliah. Oh, anak perpus ya? Iya. Baca buku. Ngepel. Nyapu. Iya. Banyak baca buku sih gua kalau di kuliah. Jadi sorry ya, teman-teman ngajak nongkrong gua nggak bisa karena baca buku. Bullshit banget. Kok bullshit? Ini gua lagi baca loh. Baca sendiri. Iya, gua kalau di SMA pernah dulu. Jadi teman gua pasien juga sih. Temen gua ada satu orang, dia ini masalah keluarga, broken home. Oh, broken home. Iya, jadi dia diomelin mulu Di rumah. Iya. Di rumah tetangga.
Kagak saja. Oh, berarti dia ke rumah tetangga sih. Pantesan diomelin. Pantesan diomelin anjir. Di rumah tetangga. Coba. Di rumah dia dimarahin. Dia orang itu juga orang Sumatera lah, bukan orang Batak. Dia orang Batak aja. Habis kata. Iya, jadi si teman gue ini, jadi gini ceritanya cuy. Si teman gue ini nih, dia ada masalah, terus dia udah nginep 1 hari. Pertamanya udah nginep ngegembel, itu aja gembel. Dia Di rumah temen. di rumah, dia nggak di rumah teman, magiin gimana kayak gini nih. Cuma dia di luar ruangan. Oh, di magin ya. Iya. Nah, besokannya gue sekolah kan, pulang sekolah, gue ketemu dia di jalan. Lagi jalan kaki. Dia nggak sama temennya, dia sama temennya. Gue pengen pulang, gue dihadang ya kan, dibegal gue. Lep, temen gue enggak. Oh, enggak, gue kira beneran Di-stopin maksudnya. Di-stopin gue, temen gue ngapain? Udah temen gue dulu ya kan. Ya gue temenin lah, ya gue nongkrong biasa aja. Cuma gue nongkrong berdua doang, bertiga sama temen gue satu lagi. Nongkrong. Nah temen gue yang satu lagi kan gue 3 nih. Balik tuh jam 6-an, jam 6 sore. Jam 6 sore balik. Udah gitu gue tinggal berdua kan. Tinggal berdua nih gue. Wah, kok nih nggak ada kejelasan nih ya kan, tongkrongan nongkrong berdua doang ngapain ya kan. Ayolah balik lah, gue pengen makan gue. Udah pulang sekolah. Kondisi udah pulang sekolah. Makan lah gue. Saya udah makan. Udah jam 8 jam 9 kok udah nggak ada kehidupan, no life. Gimana sih no life? Udah no life. Udah, ayolah balik, lu ngapain lagi kok? Barulah diceritakan. Wah, gue nggak bisa balik ke rumah nih, gue ada masalah gue sama orang tua gue ya kan. Masalah gini lah, ada segala macam. Setelah terus gimana nih cuy? Gue harus balik nih harusnya nih. Cuma lu gimana ya kan? Gue enak juga dong, dia sendiri lu masalah. HP mati, gue juga HP gue matiin. Biar nggak ada telepon. Iya, orang rumah ya kan. Sekolah soalnya. Iya, sekolah. Gue berdua tuh sama dia jalan-jalan aja di daerah sana kan, dekat rumah Alek nih di Cipondo. Gue jalan, gue sebut nama rumah Alek di Graha. Udah gue jalan ya kan, lu bayangin cuy, gue nih dia udah nggak pegang duit ya kan. Gue pakai duit SPP, jadi gue pengen bayaran, cuma gue hari itu emang sengaja gue nggak bayar ya kan. Gue emang malas aja bayaran ya kan. Aduh. Shit deh. Tapi gue nggak pakai. Ada orang tua kali. Bagusnya. maaf. Akhirnya gue pakai lah tuh duit SPP buat kebutuhan, ya makan, rokok, semuanya lah pokoknya. Semuanya tuh gue ininya nggak pakai motor ya, gue ngetuk jalan kaki. Buset, keren juga tuh. Gue jalan kaki, lu bayangin dari Cipondo, gue jalan kaki pertama ke Graha. Naik angkot dulu tuh, angkot kuning. Ada tuh angkot kuning. Coy. Iya, betul. Goblok. Iya. Maaf tuh. Nah, udah tuh ya kan. Gue naik angkot. Set. Gue bingung nih mau kemana ya kan. Itu udah jam 10, jam 11-an nih. Wah, kemana nih cuy? Enggak ada tempat tidur nih. Lo tau Pasar Bengkok gak? Tahu. Pasar Bengkok. Rumah Bram. Dari Pasar Bengkok, gue sampai ke CBD. Gue jalan. Jam 11 malam. Gue jalan. Ya sepi banget coy. Iyalah. Jalan ya kan. Berhenti di Rumah dia di mana teman lu? Rumah gue rumah temen gue di Pondok Bahar. Oh, tahu. Rumah jauh lagi tuh. Iya. Terus gue jalan ke CBD kan. Gue jalan ke tongkrongan gue dekat CBD situ. Gue jalan, gue kemana? Gue bingung ya kan. Pertama kemana nih gue ya? Oh, ada tempat tidur nih. Di ruang tunggu sekolah gue. Sekolah gue ada di situ lah. Ke CBD. Malu banget sebutin di sekolah sendiri. Iya di situ gue ya kan. Wah, gue tiduran bentar. Tiduran. Udah jam 2 nih, jam 2 jam 3. Oh, belum pulang lu? Belum pulang coy. Lu dicariin. Gue cuma pakai apa dong? Kolor-koloran. Celana sekolah lu mana? Celana sekolah gue copot. Karena putih. Oh iya, Bang. Jember. Kotor. Dia kondisinya nggak sekolah. Cabut. Nggak dicabut. Terus pakai baju putih, anjing, celana. Ini kan kayak orang goblok dah. Kayak anak pang lu gimana sih? Ngerti. Ya. Gue tiduran tuh. Gue tiduran di Iya. di situ lah ya kan. Dari K5. Gue tiduran. Soalnya tongkrongan gue tutup. Dia cuma buka sampai jam 10. Gue tiduran jam 3. Jam 3 dibangun gue sama sapam. Mas, ngapain mas di sini? Gila. Oh iya, maaf.
saya mau dari pagi. Ini dari pagi kan. Sepik aja Gua dari cabut pagi. ya kan. Cabut gua ke dekat tongkrongan gua, ya dekat tongkrongan gua ada balai gitu. Masih ada yang nongkrong. Enggak ada. Gua tidur juga, Bang, ya kan. Dari jam 3 sampai setengah 5-an lah. Jam 4, jam setengah 5. Dibangunin gua sama orang-orang mau sholat subuh aja. Mas, mau nyari siapa Mas ya? Gituin gua anjir. Terus enggak Mas, mau lari gua bilang. Mau lari. Wah, akhirnya udah jam 6 gua makan, tongkrong gua buka, baru gua tidur ya kan, rebahan. Set, jam 9 temen gua udah kayak nyerah gitu cuy dalam hidupnya. Kayaknya dia pikir salah juga kali ya. Kabur. Dia nggak ngabarin juga. Gua juga salah cuy. Ya iyalah. Nggak ngabarin orang tua. Akhirnya ya udah gua balik. Dia kayak masih batu gitu, dia nggak mau balik. Akhirnya ada temen gua datang tiba-tiba. Temennya dia juga tuh datang. Dinasehatin lah dia kan. Lu jangan gini lu, gini. Orang tua lu kasihan. Ya kan? Terus. Udah gua balik, dia akhirnya balik. Dan itulah kisah. Jadi akhirnya dia tetap masih broken home atau enggak? Itu pokoknya tuh. Akhirnya dia ini baikan. Dia di ini nama orang tuanya gitu. Panjang. Panjang, tidak ada makna dan tidak ada punchline sama sekali dan tidak ada momen haru. Kalau dari lu Lek, gimana Lek? Anak rumahan kan dia. Momen solidaritas ya? Solidaritas. Waktu SMA sih kasih. Karena di kuliah ada sih solidaritas, cuman paling solidaritas adalah di SMA. Iya, gue ngerasa kalau SMA karena di SMA gue sempet kelas 3 SMA di SMA 9 Hai. Pada SMA 9. Hai, SMA 9. SMA Jakarta ya, Jakarta. Tangerang. SMA 9 Surabaya. Jadi di SMA itu kelas 3 karena saya butuh uang, saya dong. Bukan sampai sekarang ya betulan. Butuh uang juga sekarang, cuman di SMA juga butuh uang juga gitu. Butuh uang untuk jalan-jalan. Nah, gue bertiga waktu itu udah keringan sama temen gue, Mandoy, kawin. Oh dia, antum mau cewek ya? Lanjut. Terdistract nih ada. Tapi lucu sih. Lanjut. Terus. Akhirnya kita mau jualan puding. Awal puding. Puding dingin. Jualan putih Puding doang dong. Air putih. Puding. Nah, itu tapi malas bikinnya. Karena kita semua 3 angkatan rata-rata rokok di SMA itu, kita jual rokok bertiga. Dengan omset pertama dapat ternyata goceng-goceng untuk beli Yumail. Bungkus dulu. Ternyata laku keras. Iya. Laku keras dong kita jualan rokok, dan pas satu ketika ketahuan lah saya dengan guru BK jual rokok. Satu kelas saya melindungi saya saat itu. Untuk rokoknya di mana diumpetinnya, nggak ada yang nyebut tutup pun. Karena Saya gue udah dituan ke guru BK gue datang ke kelas nih, tiba-tiba gue makan bekal, guru BK gue datang ke kelas tak. Gue udah ngumpetin nih sebenarnya nih, satu kelas tahu gue ngumpetin rokok di mana. Gue udah dipaksa lah lu. digeledah gue, tas gue digeledah, diri gue nih, badan gue sama gue nggak ada, satu kelas nggak ada yang ngomong, malah ngecengin guru BK-nya. wah, enggak ada sih, Pak. Iya, dasar. BK kelas yang solid ya. Di situ momen, soalnya sebelumnya di kelas 2-nya temen gue ketahuan minum di sekolah, itu langsung DO. Wah, anjir. Apalagi gue jual rokok. Malah minumnya ale-ale ya. Ale-ale, dadah. Sepertinya dalam podcast ini banyak sekali ya iklannya. Seperti itu momen solidaritas saya di SMA. Hampir lah masa SMA lu berakhir gitu. Berakhir di kelas 3 ya. Di kelas Lagi 3 saat tamu itu. Wah, ntar belum lulus. Saya nggak usah ketemu Anda. Iya, benar juga. Iya. Bisa tahun depan. Tapi apakah dia bakal dikuliahkan? Kayaknya ditaruh di kampung. Iya, Bercocok tanam. Nani. Jangan ada O-nya ya. Nanio. Kok di belakang ya O-nya? Kalau Bang Eli. Enggak ada gua. SMA gua enggak
solid. Dia kuliah kayak solidaritas sih. Di nongkrong sama kita kayak nggak bisa. Kayaknya nggak ada oh ya udah maaf. Kayaknya lu harusnya nggak usah dalam konten. Saya Eliezer Sidaputar pamit dari podcast ini. Apa ya? Solidaritas dari ini, paut. OTK. Kenapa Banyak TK? tuh, sebanyak tuh. Pasti banyak tuh. Misalkan Kenapa pas TK? Berak pasti. terus tongkrongan yang cebokin Ditutup-tutupin ya. kok dosen gurunya kan saya mencium bau tai, nggak ada yang berak bu, nggak ada yang berak bu. Seru sekali ya paut anda. Anda keren sekali. Tidak ada yang berak bu. Tapi tutup hidung ngomongnya. Gak ada yang berak bu, gak ada yang berak. Eli sembunyiin tainya. Eli pegang di saku kamu aja. Gila itu parah sih. Iya bang. Gua ada solid-solidnya sih. Solid tuh kalau ketika pelajaran aja lagi ulangan. Oh. Itu solid paling asik sih. Apalagi waktu kuliah. Gua paling solid tuh. Iya. Oh ini ya. Serius solid banget. Saling mengoper-ngoper ini ya. Karena lu anak teknik ya. Nah iya, Iya, masalahnya yang mending tuh HP standby. Oh. Iya. Plem gitu ya. Solid banget. Jadi teman gua tuh yang paling pintar tuh orang Cina ada satu tuh, tapi dia nggak pelit. Kok Cina rasis ini. Anda? Oh iya maaf, Tiongkok. Chinese. Oh, sepertinya. Dia, iya maaf, aduh. Anti pribumi. Oh my god. Komunis. Astaga. Itu bukan teman saya. Tapi itu yang paling penting. Jadi dia tuh pintar banget nih. Ini orang pintar banget. Ya, gimana? Oke. Yang pintar siapa? Nah jadi pas lagi ulangan tuh, yang penting tuh HP standby tuh tiap kali. Jadi kita biasanya ulangan berapa jam sih ujian? Sejam 30 ya. Jam 1,5 jam lah. 1,5 jam. Nah itu biasanya kita 1 jam 15 menit cuman pura-pura ngerjain. Pura-pura asik aja. Jadi ketika tuh udah menit-menit akhir, kirimlah. Half time. Iya. Udah half time ya? Udah half time, udah detik akhir. Extra time. Kirimlah teng masuk di line. Kalau temen gue gitu di line, taruh di line kan zaman kuliah line. Set, kita kerjain lah tuh ujian. Soalnya kayak gitu gua satu kelas. Jadi tuh nggak pernah tuh namanya satu sama punya jawaban. Jadi kadang ada yang pintar nih, beberapa yang pintar. Atau enggak pede nih jawaban kita bener. Kita share aja kirim. Jadi orang ngikutin gitu terserah. Soalnya di situ. Ada juga kalau udah detik akhir dia belum megang HP, yang udah selesai maju ke depan nutupin pengawas. Oh. Nah, pernah nggak lu ngerasain gitu? Gila ya. Nah, jadi maju 3-4 orang maju pura-pura sibuk di depan tapi nutupin si itu. Pagar betis ya kan? Nah, pagar Pagar betis. betis. Yang satu tangannya ke belakang kertas, Ngapain dia tuh? begini diem. Nunggungin. Iya. Jadi dia sambil pura-pura maju sambil ngebenerin. Speak ya. Atau enggak di kertasnya dikasih dia pura-pura benerin dulu sambil bawa tas gitu kan. Baru dikerjain selesain, udah selesai semua. Udah lihat kiri kanan udah pada oke semua, ya udah keluar. Solidnya di situ gua kuliah. Makanya banyakan angkatan gua tuh 4 tahun kalau 4 tahun setengah. Oh, teknik ya? Teknik. Iya. 4 tahun. Solid tuh kuliah. Dari semester 1 sampai semester 7. Kayak gitu. Semester 8 kan skripsi. Karena teknik kan orangnya nggak banyak. Masalahnya dari awal masuk itu doang satu kelas. Iya, sama. Itu doang ya. Jadi solid ya. Jadi solid. Kalau kayak Jadi aman. iya kalau kayak fakultas kita FWB banyak sekali Nah, orangnya. itu jangankan beda hari, beda mata kuliah. Beda orang. Iya, itu dia benar, tuh. benar. Jadi gue untungnya gitu tuh solid tuh waktu kuliah solid banget. Ada juga kadang nih suruh dosen kerjain tugas nih. Kerjain tugas sama dosen dikumpulin sehari ini di jam 12. Chat-chatan di grup udah pada kelar belum? Yang udah pada kelar, kalau mayoritas belum pada kelar, Speak belum. semuanya nggak usah ngerjain. Waduh, itu baru. Solid sekelas. Solid sekelas kayak gitu. Bener. Jadi besokannya datang ke kelas tinggal bilang kalau semuanya pada pura-pura lupa. Emang iya pak? Oh yaudah ntar, yaudah kalau jadi dosennya yang jadi kayak nggak tahu apa-apa. Jadi bilang oh yaudah nanti kamu kumpulin jam segini. Jadi di saat itu baru mereka semua pada ngerjain. Solidnya kayak gitu kalau angkatan gua. Kuliah ya, pelajaran. Jadi breaking news dulu. Jadi kita kedatangan tamu dari timur. Palu. Palu. Baru mendarat jam berapa mendarat tadi? Tadi sih jam 9 tapi delay. Oh Baru delay. nyampe nih sekarang. Oh, makanya jangan naik yang murah. Oleh-oleh dong. baru. Bayang, boleh bayang.
orang. Kan naik motor saya. Revo, maaf Revo. Aku cinta Revo biru. Sepertinya Revo motor tuh. podcast ini Revo Prin. Gue nggak ini sih, gue kalau solid gue tuh nggak yang gede-gede maksudnya sampai di Soliter lah. Karena di tongkrongan gue kayaknya belum ada yang momentum sampai sebesar itu mungkin, jadi nggak tahu kelihatan. Paling solidnya kayak Bang Eli itu apa namanya, ujian terus dikasih, atau terkadang kalau gue tuh absen nggak masuk, terus weh tolong dong gue lagi kaneh banget nih di sini, tolong dong jangan di absenin Kalau gue nggak bisa. kalau gue bisa Gue selalu Orangnya sama semua itu. iya 24 orang yang sama. kalau gue bisa kayak gitu sih. Kalau gue solidnya nggak ada yang bukan nggak solid karena memang belum ada kejadian aja yang besar yang perlu diuji kesolidaritasnya. Cuman kalau gue gitu solidnya gue palingnya gitu doang kalau gue begitu. balik ke gua, Ya, coba dari Bona lagi. Ini gua nih. Sebenarnya ini dengan tongkrongan yang sama sih. Gua salutnya ini sama tongkrongan gua nih. Ini kita Maksudnya teman-teman gua yang tadi yang kita ya. bukan kita guys. Iya, yang ini guys, beda guys. Tongkrongan gue yang tadi nih, Yang pesawat. sebenarnya iya yang bayarin gue tiket pesawat. Mereka itu semua bisa dibilang karena seberapa sih uang jajan anak kuliah, ya kan? Gila kan? Ya sekaya-kayanya orang tua, ya kita kuliah di BL cuy ya. Iya, Kalau dia sama. orang kaya ngapain di kuliah di BL ya? Halo BL. UPH ada UPH. BL. Iya, mercua. Iya percuma. Aku cinta budi luhur. Banyak banget sebenarnya ini ya. Gila. Nah, ada momen lagi nih. Ini asli sama temen gua. Ngomongin sebenarnya nggak boleh sih. Etis ya, suku. Etnis. Oh, Orang Padang, etnis. Suku Padang. Padang di mana gua pertama, Bang? Plate. Bangkok. Padang. Apa dia bilang? Padang pelit. Padang. Padang pelit kalau makan di tempat. Rendangnya enak, rendangnya. Nasinya. Ini gila nih. Kalau aku cinta nasi Padang. Kalau dibungkus nggak pelit, kalau dibungkus. Terus ya. Padahal gue tahu orangnya gimana ya. Maksudnya dengan kehidupan sehari-harinya dia kayak biasa-biasanya kayak kita cuy. Dia nggak punya duit ya sama-sama nggak punya duit. Dia berduit ya ada cuman nggak banyak, ya kan? Gua rasain di semester 6 juga. Semester 6 ya pas pembayaran KKN. Gila kan? Itu 2 juta. Sama duit Hah? lagi. Duit lagi cuy. Gila kan? Sebenarnya tongkrongan gue tuh sebenarnya di salutnya gue masalah perduitan itu nggak masalah. Oh, ya udah, gue tongkrongan dulu bang. Iya. Padahal di tongkrongan gue tuh bisa dibilang orangnya sama kayak kita. Iya. Sama. Tapi saling bahu. Lu kalau butuh ngomong gitu. Jangan sampai kayak gue lebih salutnya di tongkrongan gue itu yang gitu sih. Di kekeluargaan bisa gue anggap Diem dia kan. iya. Kalau dia yang Diem bau. Iya, makan kayak apa ya? Makan kayaknya Bang Eli ya. Itu SD. Jadi ini gue balik. Momennya gue, jadi ya biasa lah ya kan, anak kuliah bayaran itu deadline. Selalu. Nahan dulu. Iya. Ganjel puyol. Apalagi gue anak kos ya kan, udah minta dari sini ya kan. Iya. Ya pakai dulu lah ya kan, ntar keganti kok selau ya kan. Nah, gue bukannya itu sih, gue udah dikasih ya kan. Nah, gue tahan nih. Halo mamanya Bona. Maaf ya, Anak Anda. sepertinya jangan habis ini. Dimohonkan untuk cepat membayar sih. Pas deadline nih ya kan, gue lupa sih tanggal berapa. Biasanya bank ya kan, berhubungan sama bank kan. Bank karena KKN kita harus ngurus lagi ke BAK. Ke keuangan ya? Ke BAK, ke keuangan sih bang? Keuangan. Keuangan. Jadi habis bayar ke bank kita klaim lagi ke ini kan kalau kita. Iya harus ke bayar. keuangan lagi, harus kalau stok itu kita bayar. Jadi gua hari Jumat nih. Gua biasa anak kuliah ya kan. Setengah hari lagi hari Jumat. Sholat Jumat dulu kan? Enggak dong. Sepertinya jangan gitu dong. Itu bahaya. Tolong lab ya. Nanti tiba-tiba saya Astaga. waduh Jafir. Astaga. Gila. Aku frontal lanjut. Kita bersaudara. Tapi nanti bisa lah di sini. Terlalu Terus lanjut, Bon. Nah ya kan. Jadi gue tidur nih pas Jumatnya itu Kamisnya itu gue begadang cuy. Sampai Jumat pagi kan. Ya begadang pas jam-jam 8 gue kan. Begadang apaan, Bang? Hah?
biasa self service. Tasya. Tangan dan sabun. Yang belum tahu Tasya itu tangan dan sabun ya. Sama Dita. Mandi maksudnya mandi. Sama siapa lagi? Dita. Di tangan. Tasya dan Dita. Waduh. Jadi pengen anjir. Habis ini kita pulang ke rumah masing-masing. Mandi maksudnya mandi. Keluar putih-putih ya. Macam Marisa. Oh, Kertas. tapi ngapain pakai sabun? Biar bersih. Bersih coy. Dari gelas, Putih ya. gelasnya kan cuci dulu. Oh iya betul. Oke, lanjut. Makin patah Nah, silakan. ini kemana anjir kita kok jadi sampai lupa. Emang gini, podcastnya emang gini. Jadi gue pas momen bayaran ini KKN, gue ketiduran cuy. Padahal habis sholat Jumat bank tutup ya kan? Iya, betul. Gila. Gue bangun jam 2. Gila, gue baru lihat HP kan. Wah gila. Pembayaran KKN telat bisa sih. Cuman ribet lagi lu Males ngurusnya. ribet ya, Iya, bisa malesnya sebenarnya. ribetnya. Manualnya kan bisa. Iya. Lu harus bikin transfer ke fakultas anjir gitu. Iya, Teman gue soalnya pernah kan. Dan jam 2 itu gue bangun nih. Gue tiba-tiba ngeliat screenshotan teman gue cuy. Asli itu bukti pembayaran KKN gue. 2 juta rupiah. Gue sebetulnya ngambil 2 juta. Dan itu dia juga ngirim foto kalau itu kwitansi gue itu udah diklaim ke keuangan. Iya, Dia anjir. ngurus Itu jadinya? orang Padang anjir. Gila. Sendirian? Banget, anjir. Iya anjir. Wah, Gue sebenarnya sebelumnya itu hari Kamis itu kan gue emang janji sama dia. Bayarnya bareng hari Jumat gitu kan. Malah dia rumah gue kosan gitu kan. Agak ini kan bukan kayak tinggal bareng atau apa, enggak terlalu deket sih. Sebenarnya ya tongkrongan doang. Gue janji Jumat bangunin gue bilang sih briefing, bangunin gue Jumat gitu telepon biar gue bangun terus kita bareng ke bank. Ya dekat sih bank ya kan, Iya dekat sih. kampus kita. Bank Mandiri. Iya. Itu gue kaget banget anjir. Gila. Ngambil 2 juta rupiah seorang anak kuliah, gila kan? Gede. Dan ini punchline ini lebih Gernya lagi. lebih gernya lagi. Itu duit dipinjam dari bokapnya. Gila. Dia ngomong ke bokapnya. Iya. Gila gara-gara gue anjir. Gila enggak lu? Buat ternyata dia minjem bokap lu ya. Dan ternyata Bokapnya dia sama bokapnya. Temenan. apa jangan-jangan bokap kami sama. Ayahku sama step Mama. Oh, Cek dokter, cek dokter. dong. Bahas genre. Iya. Jangan dong. Oh iya boleh. Oh iya boleh. Boleh tuh. Nah, Ya kan? mantap Gila, Bang itu Mona. gua Keren. langsung asli. Gue bilang kan, habis dia ngirim itu, terus gue telepon dong, gue gak enak kan. Gue telepon, lu di mana ya? Gue bilang, masih di kampus nih gue nih nongkrong kayak gitu kan. Sama teman-teman gue juga sih, teman gue pada nongkrong. Ya udah, gue ke situ lah mandi dulu gue gitu. Gila, gue datang ke situ langsung Mandi. ya enggak, gue udah langsung gue langsung mandi nih, ngapain mandi lagi? Gue datang ke mandi ya. Lu datang mandi dulu. Enggak, gue langsung datang ke kampus ya kan. Gue asli berterima kasih banget anjir. Kalau gue telat, gue yang ribet sendiri asli. Iya, Gila, betul. ya kan? Males ribet. Iya, malesnya ribetnya doang. Dan gue bilang kan, gue bercandain nih. Aduh, gue belum ada duitnya lagi, gue bilang gitu kan. Dia cuma bilang slow aja kali, gila lu. Itu kayak pengen gue nggak bayar aja. Anjing kayak semakin nyaman. Belum dikasih enak gitu. Melunjak. Dia itu bilang slow aja kali, dalam hatinya mungkin ayolah Bon. Ayolah Bon. Kamu pinjam bapak ini. Enggak apa-apa Bon sama tuh. Aduh, gimana nih balikinnya? Bokap gua lagi ya Udah kan. janji sama bapak hari ini. Asli gue langsung salut banget sih gue liat teman gue. Akhirnya nggak lu bayar tetep. Akhirnya gue bayar. Bayar. Kalau nggak dibayar pengen gua aduin nih podcast ini ke temen lu. Terus gimana tuh responnya pas dia terima duit yang 2 juta yang lu ganti tuh? Enggak dia. Kayak nerima dulu price gitu ya kan. Enggak sih. Oh makasih ya Bon ya. Lain kali lebih cepet. Tapi enggak gitu langsung gue transfer anjir. Oh, langsung. Langsung gue transfer anjir. Langsung gitu. Langsung. Wow, gila. Gue transfer sejuta. Gue transfer sejuta. Sejutanya nyusul ya. Enggak langsung gue ganti semua. Ganti. Itu gue salut banget sih. Sekarang dan Lu lah, udah semua. Udah. Udah lu. Ya Dani deh. Ya. Ini temanya tentang solidaritas ya. Ya sudah. Ya, pertongkrongan. Pertongkrongan kan. Berarti tidak konteksnya bukan cuman sama gua mereka solidaritas. Lu ke lain juga bisa ya. Gua ke lain juga bisa atau kita ini bareng-bareng sama teman-teman gua tapi ada satu teman gua solidar. Gua ada nih satu tuh dulu di kampung. Jadi sebenarnya kayak gini nih konteksnya. Dia teman tongkrongannya kita juga.
waktu di kampung, bukan kalian ya. Oh, lu orang kampung ya? Iya, gue orang kampung, gue dari Palu coy. Kampung mudik. Warga Palu, kami bercanda. Hahaha. Parang kampung-kampung. Udah kampung ya. Jalan-jalan lah. Gimana, ke Pung? Palu nanti. Opung ya. Ya jadi kayak opung ya lebih tepatnya. Menghela napas. Ini, Ijo enak tuh ijo. nah, Gila lu bawa banget anjing. Gila lu bawa banget anjing. Astaga. Aduh. Canggih juga barang lu. Halo BNN, kami bercanda. Lanjut Dan. jadi konteksnya begini. Jadi kalau misalkan di gerejanya kita kan, itu ada yang namanya tertib gereja ya kan. Adalah beberapa peraturan yang nggak boleh dilanggar. Misalkan kayak menghamili. Misalkan ini kisah nyata nih teman gua. Iya nggak usah gitu dong. Nanti Saya jadi fokus ke sini. Gitu. Gimana? Dia kan menghamili. Jadi sebenarnya dia ibaratnya kayak kena pancingan gitu. Jadi misalkan cewek nih. Ini cewek ini sebenarnya sudah enggak itu. sudah begitu dan sudah mungkin berisi sebulan 2 bulan lah. Tapi karena konteks pas hari apa gitu kan, temanku itu dia lagi mabok lah setengah-setengah. Jadi enak-enaknya nih kentang-kentangnya Cap tikus tuh ya, cap tikus. Waduh, cap tikus Manado. Sange itu jadinya. Bakar mana kan. Aku cinta sange. Gimana? Patahin dong bang. Sange nggak bisa. Nggak bisa. Emang bisa dari kata-kata itu. Nggak dipatahin lagi sange. Nggak bisa, Bon. Oke, lanjut. Oh, terus. Kan selang berapa minggu gitu sebelum 1 bulanan kabarin lah dia. Katanya dia menghamili apa segala macam. Memang dia melakukan pada saat itu, dia memang melakukan, cuman konteksnya ini si cewek ini sudah berhubungan duluan sama laki-laki lain kayak gitu kan. Jadi dia kena tumbalnya aja kayak gitu. Dan lo tahu nggak, apa yang bikin gue pikir ini, kami teman-teman tongkrongan kami nih yang biasa ngumpul-ngumpul ini solidnya sampai kita bayarin yang jadi kita itu kerja kayak ya sebab Madu. Madunya tuh. Gulung baru lah. masih. Bongannya mana, Bung? Netralin lah. Teh manis dong, teh manis. Netralin dulu. Beli paper di mana? Agak bahaya. Takut gua beli paper aja. Lanjut. sampai rela-rela kerja Buat beli nanas muda. bukan nanas muda lah. Kandungan udah berapa bulan coy. Bisa tuh ada. Ntar aja jalan. Nah tapi mau ke ini rumah sakit buat tes DNA itu cewek. Tapi teman gue ini bilang kalau memang itu bayi itu lahir, udah lahir aja, gue siap jadi bapak. Cuman tergantung lu mau nggak hidup sederhana sama gue nih. Kalau misalkan lu mau menuntut buat dinafkahi, menikah, bakal gua nikahin, dia bilangnya kayak gitu. Cuman dari dianya mau nggak hidup sederhana kayak gitu. Nah udah habis itu dan kita berhasil nih ke rumah sakit tes DNA. Dan jadi ibarat kata itu teman gue itu cuman bantu buat rambut doang lah. Ini bantu buat rambut doang, yang di dalam perut ini udah jadi, tangan kaki ini segala macam udah jadi ya. Cuman dia cuman bantu buat rambut doang. Ini rambut dari Kali botak waktu itu. dulu kan masih botak gitu. Dia Dedeknya digondrongin apa dia? di emo. Agak itu ya. Agak maju. Nah, udah kan. Tapi yang di situ gue liat gimana solidaritasnya temen gue, sampai rela-rela lo antar jemput rumah sakit bolak-balik ke kampus. Temen gue dia bilang, aduh ini gajiku aja belum cukup buat bayar ini. Sekali tes berapa tuh waktu itu, tapi dibantuin sama temen-temen gue juga. Wow gila sih itu. Tapi pada akhirnya dan ujung-ujungnya setelah tes DNA terus dicek beberapa bulan dia melakukan, tapi yang di dalam berapa bulan juga kan,
Tahu-taunya benar, terbukti fakta bukan dia. Iya. Bayinya udah lahir. Tahu tuh. Itu waktu itu konteksnya dia kayaknya malu juga, yang cewek. Dia malu juga dan udah hilang Si begitu cewek aja. mau dinikahin apa enggak? Enggak, Gak mau. dia udah nggak mau karena bukti udah ada kan. Udah ada. Jadi mungkin dia merasa juga ceweknya Malu itu. malu lah, pasti Tapi orang malu. tua udah pada tahu tuh. Tutup-tutupin masih. Enggak, ini konteksnya dia ini orang tuanya udah, Nggak ada. mamanya udah nggak ada. Cuman dia tinggal Broken home lah. nggak broken home lah. Jadi ini apa? Yatim. Ya, kalau mama nggak ada apa? Yatim. Piatu. Nah, cuman dia karena anak pertama, dia jadi tulang punggung keluarga. Jadi dia itu sebenarnya yang namanya orang ya pasti adalah kucing kalau dikasih ikan tulang apa pasti dimakan kan. Pasti. Kayak gitulah. Apalagi konteks kucing udah lapar banget nih. Iya. Doi udah kentang-kentangnya nih, udah enak-enaknya. Sange. Ya sange lah kalau udah. Pasti dong. Si Joni juga. Jadi apa? Joni. Circle K jual tempat. Udah itu sih dari cerita yang gua yang itu pengalaman itu solidaritasnya teman-teman gue itu sampai rela bolak-balik rumah sakit itu jaraknya lumayan jauh bos. Oh iya, nggak kayak di sini ya. Iya di sini kan mah deket, di situ harus buset. Keluar kota dulu ya. Iya naik gunung, turun gunung. Tengah-tengahnya Pulau Jawa. Bukan rimba ya. Naik gunung turun ke hutan. Aduh. Enak tuh diselami. Aduh. Dicelup. Dimut. Ya. Aduh. Dijilat. Pertama sih diputar. Diayak, dijilat, Oke. dicelupin. Lanjut deh. Oreo. Itu sih salah satu cerita solidaritas dari teman-teman tongkrongan gue yang ada di Palu. Malu, salam malu. Aku cinta warga Palu. Aku cinta cap tikus. Oh ya, intinya dari semua itu sih cap tikus. Iya. Tapi Oreonya hitam banget. Masih dong. Tepuk tangan buat gue. Enggak masalahnya ntar yang denger anak PMK kan. Iya. Di mobil kan sama keluarganya denger apa? Nah, apa keluarganya kan, Kok temen-temen begini? Aduh, terusnya Len. Aduh.